Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nindi. Perkenalkan, nama saya Hafiz Orliantoro dengan NIM 1502625100 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Implikasi Teori Perkembangan Peserta Didik dalam Pendidikan dan Kehidupan Sehari-hari. Melalui presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa teori perkembangan peserta didik beserta implikasinya dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari, serta membahas sebuah studi kasus sebagai contoh penerapan teori tersebut. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, yang pertama ada latar belakang. Setiap individu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan sejak lahir hingga dewasa. Selama proses tersebut, terjadi berbagai perubahan, baik dari aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun moral. Karena setiap peserta didik memiliki karakteristik dan tahapan perkembangan yang berbeda. Seorang pendidik perlu memahami bagaimana proses perkembangan tersebut berlangsung. Dengan begitu, guru dapat memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, teori perkembangan peserta didik menjadi penting untuk dipelajari. Teori ini tidak hanya berguna dalam dunia pendidikan, tetapi juga membantu orang tua maupun masyarakat dalam memahami perilaku anak sehingga dapat memberikan bimbingan yang tepat. Dengan memahami teori pendidikan peserta didik, proses belajar diharapkan dapat berlangsung secara efektif, nyaman, maupun mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Teori yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik menjelaskan bahwa perilaku seorang terbentuk melalui hubungan antara stimulus dan respons. Artinya, perilaku dapat berubah karena adanya rangsangan dari lingkungan. Dalam teori ini, terdapat dua konsep utama, yaitu reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman. Perilaku yang memperoleh penghargaan cenderung akan diulangi, sedangkan perilaku yang mendapat konsekuensi akan berkurang. Dalam dunia pendidikan, teori ini dapat diterapkan melalui pemberian penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif. Misalnya, aktif bertanya, disiplin, atau menyelesaikan tugas dengan baik. Sebaliknya, jika siswa melanggar aturan, guru dapat memberikan konsekuensi yang bersifat mendidik agar siswa belajar tanggung jawab. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang anak yang terbiasa merapikan tempat tidurnya karena setiap kali melakukannya ia mendapat pujian dari orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Dari teori ini dapat dipahami bahwa lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku seseorang. Selanjutnya, teori kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik yang berfokus pada perubahan perilaku, teori kognitif lebih menekan pada proses berpikir seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa belajar bukan hanya menerima informasi, tetapi juga bagaimana seseorang memahami, mengolah, mengingat, dan menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan materi, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Sebagai contoh, dalam pembelajaran matematika, siswa tidak hanya diminta menghafalkan rumus, tapi juga memahami konsep di balik rumus tersebut, sehingga mampu menerapkannya pada berbagai situasi. Dengan cara tersebut, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa benar-benar memahami materi yang dipelajarinya. Selanjutnya, ada teori pengembangan moral. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memahami nilai, norma, serta menentukan perilaku yang dianggap benar dan salah. Menurut Sentrock, perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan nilai yang menjadi pedoman seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Melalui perkembangan moral, peserta didik belajar bersikap jujur, bertanggung jawab, menghargai orang lain, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Dengan demikian, teori moral tidak hanya membahas pengetahuan mengenai baik dan buruk, tetapi juga bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada implikasi teori moral. Dalam dunia pendidikan, teori moral memiliki beberapa implikasi. Pertama, integrasi nilai, yaitu pendidikan karakter tidak hanya diajarkan melalui mata pelajaran tertentu, tapi diterapkan dalam sebuah kegiatan di sekolah sehingga siswa dapat merasakan penerapan nilai tersebut secara langsung. Yang kedua, pembelajaran melalui praktik. Nilai moral akan lebih mudah dipahami apabila siswa diberikan kesempatan untuk mengalaminya secara langsung. Misalnya melalui kegiatan organisasi, kerja kelompok, atau kegiatan sosial. Ketiga, ada keteladanan dan pembiasaan. Guru dan orang tua harus menjadi contoh yang baik karena peserta didik lebih mudah meniru perilaku yang mereka lihat dibandingkan hanya mereka mendengarkan nasihat. Dengan demikian, pembentukan karakter memerlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan. Selanjutnya, ada teori humanistik. Teori ini berfokus pada pengembangan potensi setiap individu agar mampu mempercayai kemampuan terbaik dalam dirinya. Tokoh pertama ada Abraham Maslow. Melalui teori hierarki kebutuhan, menurut Maslow, seorang akan sulit belajar secara optimal apabila kebutuhan dasarnya seperti rasa aman, makanan, dan kasih sayang belum terpenuhi. Tokoh kedua ada Carl Rogers yang menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat terhadap peserta didik agar mereka memiliki rasa percaya diri dan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dalam dunia pendidikan, guru perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman, menghargai setiap siswa, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari, teori ini mengajarkan kita untuk menghargai perasaan orang lain, menjadi pendengar yang baik, serta memberikan dukungan agar setiap individu dapat berkembang sesuai potensinya. Teori berikutnya ada teori perkembangan psikososial. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian berlangsung sepanjang kehidupan dan terbagi menjadi 8 tahap. Pada setiap tahap terdapat tantangan yang harus diselesaikan agar seseorang dapat berkembang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, guru perlu memahami bahwa setiap jenjang usia memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda. Sebagai contoh, pada masa remaja, peserta didik sedang berada pada tahap pencarian jati diri. Oleh karena itu, mereka memerlukan bimbingan, dukungan, dan kesempatan untuk mengenali minat serta potensi yang dimiliki. Dengan memahami tahapan perkembangan tersebut, guru dapat memberikan pendampingan yang lebih sesuai dengan kondisi peserta didik. Pada slide ini disajikan sebuah studi kasus mengenai seorang siswa bernama Rian yang berusia 14 tahun. Rian mengalami penurunan prestasi belajar dan menjadi lebih pendiam karena dipaksa oleh ayahnya untuk masuk jurusan IPA, padahal ia memiliki minat di bidang desain grafis. Jika dianalisis menggunakan teori humanistik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan Rian untuk dihargai dan mengembangkan potensinya belum terpenuhi. Menurut teori psikososial Erikson, Rian sedang berada pada tahap pencarian identitas sehingga tekanan dari orang tua menyebabkan ia mengalami kebingungan dalam mencari jati dirinya. Sementara itu, berdasarkan teori behavioristik, sikap Rian yang mulai malas belajar merupakan respons terhadap situasi yang membuat merasa tidak memiliki pilihan. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa suatu permasalahan peserta didik seringkali dapat dijelaskan melalui lebih dari satu teori perkembangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, teori perkembangan peserta didik merupakan dasar yang penting dalam memahami karakteristik sebuah kebutuhan peserta didik. Setiap teori memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi. Teori behavioristik menjelaskan pembentukan perilaku. Teori kognitif membahas proses berpikir. Teori moral menekan pembentukan karakter. Teori sosiokultural menjelaskan pentingnya interaksi sosial. Teori
humanistik berfokus pada pengembangan potensi individu, sedangkan teori psikososial menjelaskan perkembangan identitas berdasarkan tahapan usia. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori tersebut secara tepat, proses pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mampu mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai implikasi teori perkembangan peserta didik dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.